Apa akibat sesungguhnya jika menginginkan lebih dari yang dibutuhkan? Bayangkan seorang pria sendirian di penggilingan yang dingin, meraih dadu yang telah menghancurkan rumahnya. Dahulu kala, di sebuah desa kecil di dekat perbukitan dan sungai, hiduplah seorang penggiling bernama Thomas. Ia dikenal karena pekerjaannya yang jujur dan tepung terbaiknya. Setelah hari yang sibuk, Thomas pulang ke rumah dengan gembira, memikirkan istrinya yang penuh kasih dan ketiga anak mereka yang sehat. Suatu malam, Thomas bertemu seorang pedagang aneh dengan gerobak penuh barang-barang ganjil dan senyum yang meresahkan. Pedagang itu menawarkan Thomas sepasang dadu gading yang indah, mengatakan bahwa dadu itu diberkati oleh Dewi Keberuntungan sendiri. Meskipun Thomas tidak pernah menyukai permainan untung-untungan, ia merasa anehnya tertarik pada dadu itu yang terasa hangat di telapak tangannya. Thomas hanya bermain satu kali, bertaruh satu koin, dan terkejut memenangkan 3 koin kembali dengan sekali lempar. Gembira, Thomas bermain lagi dan lagi, menang lebih banyak setiap kalinya. Menjelang tengah malam, kantongnya penuh. "Kembalilah besok," kata pedagang itu, senyumnya melebar. Dadu itu sepertinya berpihak pada Thomas. Malam berikutnya dan malam berikutnya lagi, Thomas terus kembali untuk bermain. Awalnya, ia masih menang dan membelikan keluarganya banyak hadiah bagus. Namun, tak lama kemudian, dadu itu menjadi dingin. Thomas mulai kalah lebih banyak daripada menang, tetapi ia tidak bisa berhenti. Setiap malam, Thomas berkata pada dirinya sendiri, "Satu permainan lagi saja." Ia menjadi sangat ingin menang. Musim dingin datang lebih awal, dan tak lama kemudian Thomas telah kehilangan tabungannya, gandumnya, dan uang yang seharusnya untuk pakaian anak-anaknya. Tetap saja, Thomas tidak bisa melepaskan diri. Dalam upaya terakhir yang putus asa, ia mempertaruhkan penggilingannya sendiri, melempar dadu di malam yang dingin menggigit. "Penggilingan ini milikku," kata pedagang itu, suaranya sedingin es. Thomas sadar ia telah kehilangan segalanya. Pedagang itu menyatakan Thomas boleh tinggal dan bekerja, tetapi setengah dari penghasilannya kini akan menjadi milik pedagang itu. Thomas pulang dan mendapati istrinya menangis di samping perapian yang kosong. Anak-anak meringkuk dalam selimut tipis. Rumah terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ia mengakui kekalahannya kepada istrinya. Wajah istrinya menjadi dingin, dan kesedihan memenuhi udara. Tak sanggup bertahan, sang istri mengumpulkan anak-anak dan pergi malam itu juga, meninggalkan Thomas berdiri sendirian dalam keheningan. Kini sendirian, Thomas bekerja di penggilingannya dari fajar hingga senja. Setiap hari mengirimkan setengah tepungnya kepada pedagang itu. Setiap malam, Thomas menatap dadu yang ditinggalkan pedagang itu, merasakan janji mereka memanggilnya lagi. Tahun-tahun berlalu, Thomas menjadi tua dan bungkuk. Rambutnya putih seperti tepung terbaiknya. Anak-anaknya tidak pernah kembali ke rumah. Thomas mendengar kabar bahwa istrinya telah meninggal jauh di sana. Hatinya hancur setelah ia kehilangan segalanya. Di ranjang kematiannya, Thomas memanggil pendeta desa. Ia ingin mengakui segalanya sebelum meninggal.
Thomas berbicara tentang pedagang itu, tentang dadu yang terasa seperti hidup, dan rasa laparnya akan lebih banyak lagi, bahkan ketika semua hal lainnya lenyap. Tidak ada sihir iblis, kata pendeta itu. Hanya keserakahan dan kesombonganmu sendiri yang memberi kekuatan pada dadu itu. Thomas meninggal sendirian di penggilingannya malam itu. Pedagang itu tidak pernah kembali. Kejahatan itu telah berhasil. Penduduk desa menemukan dadu itu di antara barang-barangnya, tetapi menguburkannya bersama Thomas karena takut akan kekuatannya. Hingga hari ini, ketika angin musim gugur menderu, orang-orang berkata, kau bisa mendengar gemerincing dadu dan suara Thomas yang menangis meminta satu kesempatan lagi. Waspadalah terhadap rasa lapar yang tidak pernah terpuaskan, karena ia akan melahap pertama kekayaanmu, lalu kedamaianmu, lalu keluargamu, dan akhirnya jiwamu sendiri. Apa yang tampak seperti kemurahan keberuntungan mungkin adalah samaran kehancuran. Apakah kamu terkadang menginginkan lebih padahal sudah memiliki cukup? Apa yang bisa hilang jika kamu membiarkan rasa lapar ini tumbuh terlalu kuat?